Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di topik berikutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cost analysis ya, atau cost of illness atau cost of therapy. Jadi di sini kita nanti akan membahas mengenai cara-cara dalam cost analysis. Jadi definisi dari cost analysis adalah menilai semua biaya dalam pengobatan atau terapi atau perlakuan terhadap suatu penyakit atau terapi ya. Jadi semua biaya-biaya tersebut diidentifikasi apa saja biaya yang timbul akibat suatu intervensi atau terapi, kemudian nanti bisa dihitung ya berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk satu periode sakit atau untuk satu kali terapi. Kemudian kalau cost of illness ya, di sini definisinya adalah dalam cost of illness ini mengukur dampak ekonomi dari suatu penyakit dan memperkirakan jumlah maksimum yang potensial dapat disimpan atau keuntungan yang dapat diperoleh jika suatu penyakit itu dapat disembuhkan atau dibasmi. Ya, jadi untuk mengukur dampak ekonomi dari suatu penyakit gitu ya. Oh, kalau misalnya ada penyakit ini dampak ekonomi kita rugi berapa gitu atau berapa yang harus dikeluarkan ya untuk mengatasi penyakit ini. Sehingga kalau penyakit tersebut bisa dibasmi atau bisa dihilangkan gitu ya. Nah, itu kita bisa hemat berapa. Kemudian kalau cost of therapy, ya, ini di sini mengukur biaya yang digunakan untuk mencegah, merawat, atau mengurangi keparahan dari suatu penyakit, sehingga dapat mengurangi atau menurunkan biaya dari suatu penyakit tersebut, atau bisa menurunkan cost of illness, ya, di mana penurunan cost of illness tersebut merupakan benefit atau keuntungan yang diperoleh dari terapi yang sudah dilakukan. Ya, jadi sebenarnya mungkin agak sedikit hampir sama begitu ya, tetapi yang di sini kalau cost of therapy ini biaya ya, semua biaya untuk mencegah, merawat atau mengurangi keparahan penyakit. Selanjutnya beberapa manfaat dari kita menghitung atau kita melakukan analisis cost of illness ini ya. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil manfaat ya. Yang pertama adalah membantu penentu kebijakan untuk memutuskan penyakit mana yang menjadi prioritas pertama bagi alokasi kebijakan pencegahan dan perawatan kesehatan ya. Jadi mungkin nanti yang cost of illness-nya itu paling besar ya, itu ya harus kita cegah lebih dulu ya supaya biaya yang dikeluarkan itu tidak terlalu banyak untuk penyakit tersebut. Kemudian menunjukkan perawatan penyakit mana yang memiliki manfaat atau nilai dalam mengurangi dampak penyakit ya. Jadi perawatan yang mana sih yang paling efisien, yang paling dapat mengurangi dampak penyakit tersebut ya dengan harga tentunya yang lebih mungkin yang lebih ekonomis gitu ya dari sisi biaya. Kemudian bagi pemerintah dapat menunjukkan dampak finansial dari suatu penyakit terhadap program publik. Ya. Kemudian bagi masyarakat ini dapat menunjukkan penyakit mana yang memiliki dampak luas terhadap biaya. Ya, jadi yang menyebabkan pengobatannya itu mahal itu penyakit apa gitu ya, sehingga kita bisa masyarakat itu bisa bagaimana cara mencegah penyakit tersebut. Bagi industri farmasi ini dapat menunjukkan pasar yang potensial ya untuk pembuatan produk ya. Jadi produk apa yang paling dibutuhkan ya itu kita bisa lihat juga dari analisis COI ini. Kemudian dapat menyediakan informasi yang penting untuk metode evaluasi ekonomi yang lain, yaitu dapat menyediakan kerangka untuk pengukuran biaya bagi metode evaluasi tersebut. Ya, jadi cost of illness ini bisa dilanjutkan sebenarnya ya. Kalau cost of illness tadi dia akan menghitung ya total biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu intervensi begitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan ya untuk analisis farmakoekonomi berikutnya,
ya, seperti cost minimization, cost effectiveness, cost benefit, ataupun cost utility analysis. Selain manfaat dari COI ini cost of illness ini memiliki beberapa keterbatasan juga ya. Jadi cost of illness ini keterbatasan yang pertama atau kekurangannya adalah kalau kita melihat analisis CEA, ya, cost effectiveness analysis dan cost benefit analysis, ini dapat menyediakan informasi tambahan yang tidak terdapat dalam cost of illness, yang dapat digunakan untuk menentukan tindakan atau perlakuan yang terbaik terhadap suatu penyakit ya. Jadi kalau analisis farmakoekonomi atau evaluasi farmakoekonomi yang lain itu bisa membantu kita dalam menentukan mana yang lebih baik dari sisi efektivitas maupun sisi ekonominya. Itu dari sisi biayanya ya. Kalau cost of illness ini tidak bisa memilihkan mana yang lebih cost efektif misalnya, mana yang lebih murah gitu misalnya, itu tidak bisa dilakukan dalam cost of illness. Kemudian cost of illness dapat menunjukkan penyakit mana yang membutuhkan alokasi sumber daya untuk pencegahan atau perawatannya, namun tidak dapat menentukan berapa besar sumber daya yang harus dialokasikan karena COI ini tidak mengukur benefit. Ya, jadi hanya mengukur total biaya saja yang harus dikeluarkan ya. Tetapi keuntungan setelah kita melakukan treatment atau pencegahan atau perawatan ya itu tidak bisa diukur dari analisis COI ini. Kemudian yang ketiga, keterbatasannya adalah penelitian cost of illness ini menggunakan metode yang bervariasi dalam hal perspektif, sumber data, inklusi biaya tidak langsung, dan kerangka waktu biaya, sehingga kita sulit untuk membandingkan kesimpulannya. Selanjutnya dalam cost analysis ya atau cost of illness ini ada beberapa langkah-langkah ya dalam menetapkan biaya terapi atau biaya pelayanan ya. Jadi ada 5 tahapan. Yang pertama adalah spesifikasi unsur-unsur biaya atau input. Jadi ditentukan biaya-biaya apa saja yang mau kita hitung ya, yang mau kita perhitungkan ya. Itu diidentifikasi dan dikelompokkan mana yang termasuk biaya langsung, biaya tidak langsung, itu kita kelompokkan. Kemudian menjumlahkan atau menghitung unit sumber daya atau input ya. Jadi menghitung inputnya ya atau yang dibutuhkan berapa. Misalnya saja biaya obat ya. Obatnya itu berapa banyak yang kita butuhkan untuk satu periode terapi misalnya. Ya, itu kita hitung ya biaya sumber daya yang kita butuhkan, atau kalau butuh perawatan di rumah sakit itu berapa hari perawatan yang dilakukan. Kemudian menilai sumber daya atau input dalam bentuk mata uang ya, jadi nanti biaya obat atau biaya tadi perawatan ya, misalnya tadi perawatannya untuk satu periode itu 5 hari ya, kita ukur ya 5 hari itu biayanya berapa, jadi diuangkan ya. Jadi sumber daya yang kita butuhkan untuk terapi tersebut kita ubah menjadi mata uang ya. Kalau 5 hari berarti ya kalau sehari 500.000 ya 500.000 dikali 5 hari gitu misalnya. Jadi kita akan menemukan berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan gitu, untuk masing-masing biayanya. Kemudian penyesuaian biaya untuk waktu yang berbeda ya, atau penerapan discounting. Nah, biasanya ini untuk terapi-terapi yang kita memerlukan waktu yang cukup lama gitu ya, untuk terapi-terapi misalnya untuk pasien hipertensi ya, dia kan harus menggunakan obat misalnya seumur hidup begitu ya, harus terapi menggunakan obat. Nah, tentunya harga sekarang dengan harga yang akan datang itu berbeda. Ya, kita menghitung harga sekarang, tetapi nanti 5 tahun ke depan harganya itu sudah berbeda. Ya, nilai dari uangnya itu sudah berbeda. Makanya kita ada penerapan yang namanya discounting atau penyesuaian nilai uang sekarang dengan nilai uang di masa depan.
Kalau sekarang 100.000, kalau di masa depan ya nilai 100.000 itu sudah tidak 100.000 lagi, bisa saja berkurang gitu ya, lebih rendah nilainya ya. Jadi itu ada penerapan discounting. Dan yang kelima adalah analisis sensitivitas. Ya, analisis sensitivitas ini dilakukan untuk melihat apakah dengan adanya perubahan nilai atau biaya dari suatu sumber daya itu akan mempengaruhi hasil dari analisis farmakoekonomi atau tidak. Ya, ini kita bisa lakukan. Jadi 5 tahapan tersebut yang dilakukan dalam menetapkan biaya. Jadi berikut adalah penjelasan dari kelima tahapan di atas ya. Yang pertama tadi adalah spesifikasi unsur biaya atau input. Ya, jadi di sini adalah tahapan identifikasi sumber atau input yang menghasilkan terapi atau pelayanan ya. Jadi kita mengidentifikasi biaya-biaya apa saja yang mau kita perhitungkan dalam evaluasi farmakoekonomi ini. Tujuannya adalah membuat daftar konsumsi sumber daya atau input secara komprehensif ya, secara menyeluruh. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Ya, jadi biaya apa saja sih yang mau kita perhitungkan di sini? Ya, misalnya jasa medik atau jasa non medik apa yang digunakan ya? Biaya apa yang mau diukur, yang mau dihitung itu biaya apa saja? Itu kita identifikasi dulu di tahapan yang pertama ini. Selanjutnya tadi adalah menjumlahkan atau menghitung unit sumber daya atau input. Jadi tahapan untuk menentukan satuan atau unit dari setiap input yang sebelumnya sudah diidentifikasi. Ya. Tujuannya adalah untuk menentukan besarnya konsumsi sumber daya yang dihitung dalam unit. Ya, tadi misalnya obat itu berapa banyak untuk satu periode sakit, rawat inap itu berapa hari ya untuk pengobatan atau untuk terapi ya yang dilakukan untuk satu periode misalnya. Nah, itu kita hitung di tahapan yang kedua ini. Selanjutnya adalah menilai sumber daya atau input dalam mata uang ya. Tahapan ini menentukan nilai mata uang tiap unsur dalam satuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, jadi tadi kalau misalnya berapa hari waktu perawatannya itu diubah menjadi mata uang ya. 5 hari misalnya ya, 5 hari itu berapa yang harus dikeluarkan gitu. Ya, jadi dirubah menjadi bentuk mata uang. Tujuannya adalah menetapkan besarnya konsumsi sumber daya dalam mata uang. Selanjutnya adalah discounting ya. Discounting ini digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari keuntungan yang akan datang ya. Jadi penyesuaian nilai mata uang sekarang dengan yang akan datang. Digunakan apabila biaya dan atau konsekuensi diterapkan dalam periode yang cukup lama. Ya, jadi 3 tahun atau 5 tahun begitu ya, itu nilainya mungkin sudah berbeda ya nilai sekarang dan yang akan datang sehingga kita perlu menerapkan adanya discounting. Ya, di sini untuk penerapan discounting rumusnya adalah PV sama dengan FC dikali DF ya, pangkat NR gitu. Jadi present value-nya ya, nilai sekarang ya, present value itu sama dengan future cost ya, FC dikali DF atau DF ini adalah discount factor. Ya. Di mana N itu jumlah tahun dan R itu adalah discount rate. Ya, nilai DF adalah 1/1 plus R pangkat N. Nah, nilai R ini berkisar antara 0 sampai 10% ya, setiap tahunnya. Ya, nanti N-nya itu setiap tahun gitu. Ya, jadi rumusnya adalah PV sama dengan future cost dikali 1/1 plus R pangkat N. N-nya tahun gitu. Ya, ada contohnya di slide berikutnya. Ini contohnya ya, penelitian terhadap suatu penyakit ini dilakukan selama 3 tahun. Dan biaya perawatan penyakit itu setiap tahunnya kurang lebih $100 gitu ya. Nah, perhitungan biaya pada akhir tahun ketiga ya tanpa discount rate ya. Kalau penelitiannya sekarang di tahun ketiga itu ya
tahun pertama $100, tahun kedua 100, tahun ketiga 100. Jadinya total biaya di akhir tahun ketiga adalah $300. Ya, namun ketika kita menggunakan penyesuaian ya, atau kita menggunakan discounting ya, dengan nilai R itu 3% ya. Ini kita akan menghitung ya, present value-nya adalah ya 100 ditambah ya, 100 itu kan tahun pertama ya. Tahun pertama itu kita anggap N-nya 0 ya. N-nya 0, jadi ya dengan rumus tadi yang di depan ya, present value sama dengan future cost dikali DF ya. DF itu 1 plus R pangkat N ya. Kalau semua yang dipangkatkan 0 ya, tahun pertama itu dianggap 0 ya. Nah, semua yang dianggap 0, semua yang dipangkatkan 0 kan nilainya 1. Jadi 100 per 1 gitu ya, adalah $100. Kemudian di tahun yang kedua ya, itu adalah 100 ya dikali 1 per 1 plus N pangkat plus R pangkat N ya. Jadi 1 plus 0,03 ya, 3% dipangkatkan 1. Kemudian tahun berikutnya $100 dibagi 1 plus 0,03 pangkat 2. Sehingga jumlahnya adalah 291,35. Ya, jadi kalau dengan penyesuaian biaya itu $300, tetapi kalau kita menggunakan penyesuaian ya atau discounting ya dengan nilai R itu 3% ya, diskon rate-nya itu 3%, maka nilainya adalah 291,35. Ya, jadi $300 sekarang itu nilainya sama dengan 291,35 untuk nilai yang akan datang. Berikutnya adalah analisis sensitivitas ya. Ini digunakan untuk mengukur bagaimana asumsi yang berbeda dalam analisis biaya dalam mempengaruhi hasil. Ya, jadi misalnya tadi kalau ada perbedaan harga obat ya yang berubah ya, apakah hasilnya akan terpengaruh atau tidak? Jadi di sini analisis sensitivitas ini menjelaskan bagaimana sensitivitas hasil penelitian terhadap variabel yang berbeda dalam satu evaluasi. Ya, contoh variabel yang mungkin saja berubah ya nilainya ya kayak harga obat, ya biaya efek samping, harga tes lab, ya lama waktu pengobatan, ya itu apabila variabel tersebut nanti berbeda atau berubah ya apakah hasilnya itu akan sama atau tidak. Berikutnya setelah tadi ya ada langkah-langkah dalam perhitungan biaya ya. Kita berikutnya adalah bagaimana cara menilai direct cost ya. Kemarin kita sudah belajar juga direct cost itu adalah biaya langsung. Ya. Jadi ada 3 cara penilaian. Yang pertama adalah top-down approach ya. Ini di sini menilai proporsi penyakit berdasarkan faktor risikonya. Ya, kemudian kalau bottom up approach ini menilai biaya dengan menjumlahkan rata-rata biaya perawatan suatu penyakit dan mengalihkan dengan prevalensi penyakit. Ya. Kemudian kalau economic approach ya ini menilai perbedaan biaya antara kelompok populasi dengan penyakit dan kelompok populasi tanpa penyakit. Ya, itu economic approach ya. Jadi biaya langsung ya itu bisa ditentukan dengan 3 cara tadi ya. Top down approach, bottom up approach dan economic approach ya. Jadi tergantung dari caranya tadi untuk menilai si direct cost. Sementara untuk menilai indirect cost ya, biaya tidak langsung ya. Ini ada 3 metode juga ya. Yang pertama human capital method ya, ini menilai hilangnya produktivitas atau hilangnya pendapatan pasien, termasuk hilangnya pendapatan akibat kematian atau disabilitas permanen. Ya, jadi kalau orang sakit, dia tidak bisa bekerja, 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 dia tidak bisa
ya, itu dia tidak bisa kerja, maka sementara kalau dia kerja itu sehari misalnya menghasilkan berapa rupiah begitu. Nah, untuk menilai indirect cost itu dilihat dari hilangnya produktivitas tadi, sehingga misalnya pasien itu sakit, dia tidak bisa mendapatkan biaya sejumlah tidak bisa mendapatkan uang ya sejumlah berapa hari begitu. Kemudian friction cost method ya, ini menilai hilangnya produktivitas hanya ketika pasien dirawat ya. Jadi misalnya pasien itu dirawatnya cuma 3 hari, berarti hilangnya produktivitas itu ya selama 3 hari saja ya. Sementara pasien itu kalau misalnya dia sakit mungkin saja dia bisa seminggu ya, tidak bekerja misalnya. Nah, itu menggunakan pendekatan yang human capital method. Kemudian yang ketiga adalah willingness to pay method. Ya, ini menilai jumlah yang akan dibayarkan seseorang untuk mengurangi probabilitas terjadinya penyakit atau kematian. Ya, jadi untuk mencegah kematian atau mencegah penyakit itu dia mau bayar berapa? Ya, itu untuk menilai indirect cost. Selanjutnya, kerangka waktu dalam menilai biaya. Ya, ada dua. Yang pertama adalah prevalence based cost atau annual time frame. Ya, di sini menilai biaya akibat suatu penyakit yang terjadi dalam periode tertentu. Biasanya annual ya, 1 tahun, tanpa memperhatikan onset penyakit. Ya, kebanyakan penelitian cost of illness ini menggunakan pendekatan ini. Dan yang kedua, incident based cost ya, ini atau lifetime frame ya, menjumlahkan total biaya pada satu kasus penyakit baru dimulai dari onset penyakit ya, sampai pasien itu sembuh misalnya. Ya. Berguna untuk memperkirakan efek di masa datang dari perubahan pola penyakit yang ada sekarang. Ya. Jadi kalau annual time frame ini ya 1 tahun dan 1 periode. Kalau yang lifetime frame itu mulai dari onset penyakitnya. Nah, berikut adalah contoh dari cost analysis ya. Jadi contohnya adalah dalam pemberian antibiotik secara IV ya, ceftriaxone 1 gram per hari. Ya. Ini contohnya misalnya biaya obat per dosisnya ya, 1 kali suntik ya, 1 gramnya itu harganya misalnya $25 ya. Kemudian biaya penyiapan dan pemberian itu $10, biaya labnya 15, kemudian biaya komplikasi 20 dan biaya waste disposal itu $5 ya. Jadi total biayanya adalah $85 gitu ya. Jadi dalam cost analysis tadi hanya mengidentifikasi biaya apa saja yang muncul dalam suatu terapi ya atau dalam suatu program begitu, kemudian menghitung ya, merubah dalam bentuk mata uang ya sumber daya tersebut dan menghitung total biaya yang dikeluarkan dalam satu periode terapi tadi. Selanjutnya, untuk lebih mendalami mengenai cost of illness ini, silahkan dicoba untuk mengerjakan soal berikut. Ya. Jadi pada terapi cancer selama 3 tahun, ya, cost yang dikeluarkan adalah $5.000 pada tahun pertama, $3.000 pada tahun kedua, dan $4.000 pada tahun ketiga. Nah, diketahui diskon rate-nya atau R-nya itu 5%. Nah, hitunglah present value yang harus dikeluarkan dalam 3 tahun tersebut. Ya, nanti silahkan dihitung dengan cara tadi ya, present value sama dengan future cost dikalikan DF. Ya. Selanjutnya nanti hasilnya bisa Anda simpulkan berapa jumlah atau biaya yang harus dikeluarkan dengan perhitungan penyesuaian biaya ya atau dengan discounting dan tanpa discounting ya. Anda bisa membandingkan
berapa yang menggunakan discounting dan berapa yang tanpa menggunakan discounting. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi cost analysis. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ketemu lagi di materi berikutnya mengenai evaluasi farmakoekonomi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.